Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini kembali lagi ke beberapa brand yang harusnya atau wajib kamu tahu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Episode ini akan terus saya adakan, dan terima kasih setiap terima kasih setiap episodenya itu ternyata banyak yang merespon positif, minta yang ini dan memberikan rekomendasi yang banyak-banyak. Jadi apa yang saya sampaikan di sini ini berdasarkan dari informasi teman-teman yang tulis di kolom komen ya. Saya rangkum jadi satu, dan ya nggak mungkin misalkan satu episode sampai 10 brand, 12 brand, ya nggak mungkin karena juga terbatas dengan durasi juga dan capek enggaknya saya ngedit. Nah, di sini jadi akan lebih saya padatkan juga. Nanti setiap episodenya itu 7 dan seterusnya. Langsung saja kita mulai 7 brand sneaker yang harusnya atau wajib kalian tahu. Di brand yang pertama yaitu ada sebuah sepatu yang konsep sepatunya bagian uppernya unik banget, yaitu Hirka. Di sini konsep sepatunya untuk bagian uppernya yaitu menggunakan ceker ayam, dan diklaim di sini adalah sepatu kulit ceker ayam pertama di dunia. Wow, kalau ceker ayam ini lebih ke secara bentuk itu seperti kulit ular ya, tapi di sini kan untuk gini-gininya sisiknya ya ini nggak begitu nggak rapi. Kalau ular itu kan rapi, tapi ini menarik banget sih. Jadi untuk material ceker ayamnya itu tidak semuanya di bagian upper, jadi hanya pada bagian quarter upper untuk yang artikel ini. Tapi kurang tahu sih ini ayam dipakai ayam apa, ayam kampung, ayam negeri atau ayam kampus, saya kurang tahu. Tapi yang pasti ini menarik banget, konsepnya itu unik banget, dan jelas ini adalah sepatu kulit ceker ayam pertama di dunia. Di brand yang kedua yaitu ada Seiji. Banyak sekali teman-teman yang DM, tulis di komen YouTube, Bang review Seiji dong. Yang sabar ya, uang saya nggak banyak, jadi kalau misalkan satu bulan itu saya hanya bisa beli misalkan 2-3 pair sepatu. Kalau lebih dari itu, wah, istri bisa marah-marah cuy ya. Semoga lah untuk bulan sekarang Maret, April bisa kebeli Seiji, nanti saya bahas di sini. Dan kemudian di sini untuk artikelnya ini baru satu, dan konsepnya itu adalah high cut. Untuk harganya adalah Rp345.000. Jadi namanya adalah Seiji Favor One OG Umbra. Mantap. Oh iya, harganya ternyata Rp345.000. Nggak mahal, ini worth it sekali. Tapi saya kurang tahu sih, saya karena belum pernah pegang sepatu yang Seiji. Jadi di brand yang kedua yaitu ada Seiji, yaitu ada Rich Guerrilla Vestment. Di sini adalah brand yang kalau nggak salah ini lahir 2017 atau 2018 ya. Pokoknya ketika marak-maraknya World Division dengan sepatu geledeknya, brand ini ikut andil juga, tapi mereka lebih ke membalikan brand geledeknya. Kalau yang lainnya itu kan geledeknya itu dari belakang ke depan, kalau ini dari depan ke belakang, jadi jejet gitu. Kalau yang lainnya kan gini, set. Ini kan misalkan sepatu yang bagian belakang ya, kalau ya brand yang lain itu gini, jedet. Ini mengecilnya di sini. Tapi untuk Rich Guerrilla dibalik, yang pangkalnya di sini, ngecilnya di bagian belakang, dan lumayan mendapatkan antusias yang menarik juga untuk Rich Guerrilla. Dan kalau tidak salah baru mengeluarkan 2 seri artikel ya, artikel pertama yang low, artikel yang kedua yang high, dan yang ketiga kemarin saya bahas di video Cop Drop kemarin, itu juga akan mengeluarkan sepatu juga. Dan untuk harganya sendiri kalau tidak salah ini di bawah Rp500.000, tepatnya saya lupa. Yang keempat yaitu ada Brodo. Wah, ini mantep banget cuy. Oh, tapi sayang ya, Brodo Store yang ada di Surabaya kemarin tutup cuy ya. Nggak tahu sih tutupnya kemarin atau udah lama, karena beberapa waktu yang lalu saya lewat depannya itu udah nggak ada, udah tutup ya. Jadi kalau misalkan orang Surabaya mau beli Brodo ya harusnya online sih sekarang. Kalau dulu kan di situ ada, enak, deket rumah saya, jarak 1 menit atau 2 menit, deket banget pokoknya. Dan di sini untuk Brodo sendiri ini lebih ke casual shoes ya, tapi di akhir-akhir ini Brodo sudah mulai nyentuh, bukan akhirnya ya, mulai tahun 2018 itu menyentuh ke sneakers ya. Ada beberapa jenis sneakers yang dulu pernah saya punya juga, tapi udah saya resell karena bukan saya resell sih, dulu pokoknya saya lelang. Saya untuk acara lupa, pokoknya saya lelang di Brodo yang pertama, yang sneaker yang pertama, Falcon atau apa saya lupa namanya, itu saya lelang kalau nggak salah.
Udah setelah itu saya nggak punya Brodo lagi. Tapi di sini cukup menarik banget ya. Untuk Brodo sendiri ini range harganya itu kalau sepatu yang kulit ya itu jelas pasti ada beberapa artikel yang di atas Rp500.000, tapi untuk yang konsep sneakernya itu selalu di bawah Rp500.000. Jadi di brand yang keempat yang wajib kalian tahu ada Brodo. Berikutnya yang ke berapa ini? Yang keenam yaitu brand OG, brand legend, brand yang udah lama banget. Brand ketika saya masih kecil saya selalu pakai sepatunya dari brand ini yaitu Lucky Star. Wow, mantep. Lucky Star sudah mulai masuk ke merambah ke dunia online ya. Dan Lucky Star sendiri adalah sebenarnya adalah brand lama banget, dan tapi mereka lebih apa ya, fokus penjualannya pada retailer-retailer mereka yaitu konsepnya online offline ya. Dan di 2019 kemarin mereka sudah mulai masuk ke milenial ya, mulai konsep sepatu yang mulai diubah, dan kemudian cara sistem marketing penjualannya pun sudah mulai diubah, yaitu apa ya, lebih ke online juga sekarang. Jadi offline mantep dan apa namanya online juga mantep. Untuk offline, wah ini di semua toko itu pasti ada, semua toko sepatu ya, mulai dari toko sepatu yang kecil sampai yang besar, di department store itu pasti ada merek dari Lucky Star. Ini mantep banget cuy, dan saya punya sepatunya juga ada di situ juga. Wah itu keren banget. Dan kalau teman-teman mau lihat reviewnya, saya pernah review juga untuk artikel dari Lucky Star. Teman-teman scroll aja di bagian paling bawah, bukan bagian paling bawah ya, agak-agak bawah, tengah-tengah lah mungkin ya. Jadi di brand berikutnya yang kelima yang wajib teman-teman tahu yaitu ada Lucky Star. Mantep cuy buat sekolah, jos. Harganya ini selalu di bawah Rp400.000. Murah banget dan kuat banget, jos Lucky Star. Berikutnya yaitu ada Superior Footwear. Di pertama-tama ketika merilis sepatunya saya kurang begitu tertarik dengan brand ini karena apa ya, sekali lagi kembali ke selera. Tapi di beberapa hari yang lalu ya, jadi ketika melihat sepatu ini langsung saya, wow ini kelihatannya keren banget sih ya. Tapi sayang di sini konsepnya masih pre-order. Silakanlah kalau teman-teman mau ikutan pre-order, tapi kalau saya sendiri ikutan pre-order enggak lah, nanti aja nunggu kalau dia ada di stok siap langsung kop ya. Berikutnya yang terakhir, yang ketujuh, yaitu yang baru-baru ini saya review, yaitu Gio Cardin. Di sini untuk Gio Cardin sendiri konsepnya adalah sepatu casual, simple ya, nggak aneh-aneh, cuma main satu warna aja, dan yang pasti ini mantep banget. Beberapa waktu lalu sempat saya review, teman-teman silakan scroll di agak-agak nggak jauh, mungkin sekitar 4-5 videoan mungkin dari video ini. Lebih sih, gak tau lah, pokoknya teman-teman sekolah ini kan ada judulnya ya. Di sini cukup menarik banget, dan untuk materialnya di sini ini menggunakan material leather. Hanya adalah sekitar 400, bukan sekitar, tapi pasti semuanya adalah Rp400.000 ya. Sepatu ini ada yang warnanya apa namanya full black, jadi bisa banget buat sekolah, buat kuliah. Wah ini jelas mantap banget. Jadi di brand yang terakhir yang saya rekomendasikan ada Gio Cardin. Wajib banget kalian tahu. Jos. Nah, sekarang adalah bagian yang saya sukai, yaitu seandainya punya rezeki. Nah, kalau misalkan seandainya punya rezeki, ya jelas kalau misalkan rezeki saya banyak, semuanya ini akan saya beli dari ketujuh brand ini, mulai dari Hirka, Seiji, Rich, Brodo, Lucky Star, Gio Cardin, itu semuanya akan saya beli. Tapi kebetulan kalau misalkan rezeki saya nggak banyak, hanya bisa untuk beli 2 sepatu dari 2 brand yang berbeda. Yang pertama jelas saya ingin beli yang Hirka ya. Saya ingin tahu bagaimana sih kalau misalkan kulit ceker ayam diaplikasikan pada sebuah sepatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya pengen banget beli yang apa namanya, yang Superior ya, Superior Footwear, karena konsep sepatunya itu vulcanized, high, dan apa ya, saya ingin tahu sih, kan di bagian belakangnya itu ada strapnya, itu berfungsi atau enggak. Dan kemudian katanya sih cocok buat riding, karena saya kemana-mana masih naik motor cuy. Naik mobil mah males, macet kalau Surabaya, dan terutama bonus kaos. Mantep kan, ya kan? Baik, segini dulu untuk video kali ini. Semoga dari ketujuh brand yang saya sampaikan mungkin teman-teman bisa jadikan referensi. Misalkan teman-teman mau cari sepatu, cari apa ya, mungkin sepatu yang cocok dengan selera teman-teman. Kan banyak tuh, mulai dari episode 1 sampai episode 7 ini udah berapa ya? Udah misalkan tujuan gitu, 7 kali 7 udah 49 brand men saya rekomendasikan. Wow, mantap banget. Dan
jelas akan terus saya buat seperti ini. Jadi saya butuh bantuan teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom komentar kalau misalkan teman-teman tahu brand dan belum pernah saya sebutkan di video segmen lokal brand yang wajib teman-teman tahu. Baik, segini dulu untuk video kali ini, dan buat teman-teman semuanya tetap bangga, dukung, dan selalu pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your day will be brighter. See you next time.